wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang lembar analisis konsep dasar pragmatik. Kami dari kelas 1D. Kemudian judul yang kami ambil yaitu belajar jualan, yang videonya kami ambil dari Nusa dan Rara. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan dengan saya sendiri dan kelompok saya. Nama saya Elsya Putri Aris dengan NIM 186, kemudian ada Kirana Aurelia dengan NIM 173, kemudian ada Naswa Salsabila dengan NIM 172, dan ada Fakih Hadian dengan NIM 146. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tuturan dan konteks pada nomor 1, yang berisikan penutur Rara, mitra tutur Rara kepada semua calon pembeli. Konteksnya mengajak atau mempengaruhi. Jenis tindak tutur yaitu perlokusi. Maknanya mengajak atau memerintah calon pembeli untuk mendekat dan transaksi. Kesantunan berbahasa yaitu maksim kebijaksanaan, karena membuat mitra tutur merasa nyaman dan tidak terbebani saat diajak membeli. Yang kedua ada penutur Rara, mitra tutur Rara kepada Abdul. Konteksnya keheranan. Jenis tindak tutur yaitu ilokusi. Maknanya karena penutur mengekspresikan kejutan atau keheranan dan penutur meminta klarifikasi apakah jualannya benar sama. Kesantunan berbahasa tidak ada. Tuturan ketiga yaitu, "Ra, jangan gitu, kuenya sama, tapi kan rasanya beda." Nah, tuturan ini termaksud ke dalam tindak tutur ilokusi, yaitu menegur sekaligus menasihati. Maksud penutur adalah mengingatkan Rara agar tidak iri dan tetap berpikir positif. Nah, dari segi kesantunan berbahasa, tuturan ini sesuai dengan maksim kesimpatian, karena penutur berusaha meredakan perasaan Rara dan menunjukkan empati atas kondisi yang sedang dirasakan. Tuturan keempat yaitu, "Enakan juga kue cubitnya Uma." Nah, tuturan ini termasuk tindak tutur ilokusi karena bermaksud menyindir dan merendahkan dagangan orang lain. Tindak tutur ini tidak sesuai dengan prinsip kesantunan karena bisa membuat orang lain tersinggung. Dan tuturan kelima yaitu, "Ayo Bu, Pak, ini agar-agar jeli kenyal, kue cubit coklat meler, cuma 500, ayo dibeli, ayo sini Pak, Bu." Nah, tuturan ini termasuk tindak tutur perlokusi karena bertujuan mempengaruhi pembeli supaya tertarik membeli dagangan. Efek yang diharapkan adalah pendengar datang dan membeli. Dan dari segi kesantunan, tuturan ini sesuai dengan maksim kebijaksanaan karena ajakan disampaikan secara ramah. Untuk tuturan yang keenam, sini deh dagangan Kak Abdul sama Kak Siva masih banyak. Penuturnya Rara, mitra tuturnya Nusa, konteksnya mengejek. Jenis tindak tuturnya yaitu ilokusi. Maknanya penutur mengejek bahwa dagangan Kak Abdul dan Kak Siva belum laku. Untuk kesantunan bahasa tidak ada. Untuk tuturan yang ketujuh, Dul, rezeki itu udah diatur, jadi nggak usah khawatir. Lagian Nusa sama Rara kan sahabat kita, jadi nggak ada istilah saingan. Penuturnya Kak Siva, mitra tuturnya Abdul, konteksnya menasihati. Jenis tindak tuturnya yaitu ilokusi. Maknanya penutur menasihati mitra tutur. Untuk kesantunan bahasa, maksim kesimpatian, menenangkan mitra tutur, memberikan dukungan emosional, dan berusaha membuat mitra tutur merasa lebih baik. Untuk tuturan yang ke-8, ini kue cubit buatan Oma, enak loh, Pak Ucok harus nyobain. Penuturnya Rara, mitra tuturnya Pak Ucok, konteksnya mempengaruhi. Jenis tindak tuturnya yaitu perlokusi. Maknanya penutur mempengaruhi mitra tutur untuk membeli kue cubit yang dijual Rara. Untuk kesantunan bahasa, maksim kemurahan, ajakan atau tawaran dengan niat baik untuk membagikan sesuatu. Tuturan ke-9 yaitu, "Kak Abdul, Kak Syifa, maafin Rara ya, tadi Rara bikin kalian sebel." Tuturan ini termasuk tindak tutur ilokusi, yaitu menyatakan permintaan maaf. Tuturan ini sesuai dengan maksim kerendahan hati karena penutur mengakui kesalahan
dan merendahkan dirinya. Terakhir, tuturan ke-10 yaitu, nah, karena kalian sudah melarisi dagangan kita, ini ada hadiah buat kalian. Tuturan ini termasuk tindak tutur ilokusi, karena penutur menyatakan terima kasih melalui pemberian hadiah. Tuturan ini sesuai dengan maksim kemurahan karena menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Dalam analisis ini, setiap tuturan memiliki fungsi pragmatik yang berbeda. Ada yang berupa tindakan tutur ilokusi dan ada yang berupa tindakan tutur perlokusi. Selain itu, maksim kesantunan juga berperan penting dalam menentukan apa sebuah tuturan berdampak positif atau negatif bagi pendengar. Jika dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah dasar, analisis ini membantu siswa memahami pentingnya menggunakan bahasa yang santun, empatik, dan sesuai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada keterkaitan dengan materi sekolah dasar. Analisis tindak tutur dalam video ini sangat berkaitan dengan proses belajar di sekolah dasar, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila. Dengan berbagai jenis tuturan seperti ajakan, nasihat, permintaan maaf, serta ucapan terima kasih, siswa diajarkan untuk menggunakan bahasa yang halus, sopan, dan cocok dengan situasi. Misalnya, contoh ajakan di video sesuai dengan materi kalimat ajakan dan teks iklan sederhana. Sedangkan tuturan nasihat dan simpati membantu pengembangan sikap empati saling menghormati. Tuturan sindiran bisa dijadikan ilustrasi negatif agar siswa menyadari pentingnya menghindari perundungan verbal. Oleh karena itu, analisis ini mendukung siswa tidak hanya memahami arti bahasa, tetapi juga belajar berkomunikasi secara etis dan penuh empati dalam keseharian.